Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur. Kita layak untuk bersyukur di pagi hari ini atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat bisa datang ke rumahnya untuk mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Ini adalah nikmat besar. Nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad SAW katakan, salat qabliyah subuh itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat subuh yang hukumnya wajib, yang sunnah diberikan ganjaran demikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagaimana mestinya seseorang yang menerima kenikmatan, bagaimana mestinya Bapak-bapak? Bagaimana seharusnya orang yang menerima kenikmatan seperti apa? Bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Ini bukan sebuah kebetulan. Kita husnudzon sama Allah. Duduknya kita di sini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah yang sudah diwacanakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di awal pertemuan kita pagi hari ini, kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita, yang telah menggerakkan hati kita, Pak, yang telah menggerakkan hati kita ke rumahnya ini. Karena tanpa pertolongan Allah yang menggerakkan hati kita datang ke sini, maka kita tidak akan ada di masjid ini. Oleh karena itu, inilah sedikit yang bisa kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri nikmat berikutnya untuk kita. Nikmat apa, Pak? Nikmat susu kacang. Itu kecil, Pak. Kecil, Pak. Susu kacang kecil. Nikmat apa, Pak? AC kecil. Nikmat apa, Pak? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Nikmat besar, Pak. Nikmat kesehatan. Terutama sehat apanya, Pak? Kantongnya. Terutama sehat hatinya, Pak. Karena kalau hati kita nggak sehat, hari ini kita lagi tidur nih, Pak. Pagi ini kita lagi tidur.
Ya, pagi ini kita lagi berpelukan dengan guling. Ya, kita sedang berpelukan dengan guling dan sedang menyium aroma iler. Dengan taufik Allah, Allah bangunkan kita, Pak. Kemudian Allah gerakkan hati kita untuk ke rumahnya. Kemudian setelah itu Allah kasih nikmat buat kita, nikmat besar berikutnya. Nikmat belajar ilmu agama. Ini nikmat besar, Pak. Nikmat besar. Mungkin kita nggak pernah merasakan bagaimana orang terkaya di bumi ini hormat sama kita. Mungkin kita nggak pernah ngalamin momen ini. Orang yang paling terpandang di bumi ini hormat sama kita. Tapi di majelis ilmu, Pak, makhluk Allah yang termulia itu malaikat. Kenapa mereka jadi makhluk Allah yang mulia? Li'annahum la ya'sunallah. Karena mereka tidak memaksiati Allah. Itulah yang buat mereka jadi makhluk yang mulia. Manusia juga bisa menjadi makhluk yang mulia jika dia tidak memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahum la ya'sunallah ma amarahum. Mungkin kita tidak pernah mendapatkan hamba-hamba Allah yang dari jenis manusia menghormati kita, menghargai kita. Tapi hari ini, di pagi hari ini, hamba Allah dari jenis malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas langit sana. Malaikat membuka sayapnya, Pak. Bayangin, Pak, Masya Allah. Malaikat lebih mulia dari orang-orang terpandang yang ada di bumi ini. Dari orang-orang yang paling tinggi jabatannya di bumi ini. Dari orang-orang yang paling kaya di bumi ini. Malaikat lebih mulia. Karena mereka nggak pernah memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tidak pernah berbuat dosa pada Allah. Hari ini, di pagi hari ini, mereka ridha untuk membuka apa, Bapak-bapak? Membuka sayapnya. Membuka sayapnya. Subhanallah, Pak. Bukan manusia lagi yang punya kedudukan paling tinggi. Bukan manusia lagi yang punya jabatan paling tinggi. Tapi Allah Jalla Jalaluhu menetapkan hamba-hambanya yang berjenis atau dari jenis malaikat untuk membuka sayapnya. Membuka sayapnya artinya adalah memberikan penghormatan. Penghormatan malaikat kepada hamba-hamba Allah manusia yang ada di majelis ilmu itu seperti itu, Pak. Dibuka sayapnya. Dinaungi kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar, Pak. Sama-sama menuntut ilmu. Semoga kita dapat ilmu di sini bukan cuma sekedar dapat apa, Pak? Nih, susu kacang. Susu kacang bisa dibeli, Pak. Ilmu yang mahal, Pak. Ilmu yang mahal, Pak. Mari kita berusaha, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengikhlaskan datangnya kita ke sini. Untuk apa? Untuk belajar, Pak. Untuk mendengarkan ayat Al-Quran dan mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat besar, Pak. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira saya mau tanya, Pak. Bapak-bapak kuatnya nggak ngantuk berapa menit? Segitulah porsi kajian kita. Bapak-bapak sanggupnya berapa? Nanti takutnya bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Bapak Ibu kuatnya berapa menit nggak ngobrol? Saya bicara
dari hati saya. Sanggupnya berapa menit? 20 menit, 20 menit, nggak ada masalah. 10 menit, 10 menit, nggak ada masalah. Yang penting itu ayat dan hadis tidak kita lewati dengan tidur. Ayat dan hadis tidak kita lewati dengan ngobrol. Mau berapa menit? Silakan diskusi. Saya kasih waktu 1 menit. Mau berapa menit, Pak? 1 jam. Tapi syaratnya nggak ngobrol, nggak tidur. Sanggup? Kalau nggak sanggup kita kurangin, nggak ada masalah, Pak. Setengah jam. Oke, kita coba sampai jam 6 ya, Pak ya. Kita coba sampai jam 6. Kan nggak ada, Pak. Kalau orang yang cinta itu mendengarkan perkataan yang dicintainya tidur tuh nggak ada. Bagaimana kita mau mendengar ayat, hadis sambil tidur, sambil ngobrol? Mari Bapak-bapak. Jazakumullahu khairan. Karena ini menentukan, Pak. Menentukan apa? Menentukan apa yang kita dapat dari Allah. Sebesar mana kita mengagungkan ayat dan hadis, sebesar itulah yang akan Allah berikan pada kita. Sebesar itu yang akan Allah berikan pada kita. Saya yakin bahwa Bapak tahu ayat Al-Quran nih Pak ya, yang bunyinya Lau anzalna hadzal kitab ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Gunung. Maka bagaimana reaksi gunung? Bagaimana kalau dulu itu Quran untuk gunung, bukan untuk siapa? Kita manusia. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian. Itu gunung yang lebih kuat dari kita. Kalau dulu Quran itu turun sama mereka, mereka ketakutan. Khadi'an, hancur mereka. Oke, baik Bapak-bapak, setengah jam ke depan ya kita akan berusaha untuk mengkonsentrasikan hati pikiran kita untuk Allah ya, setengah jam ke depan. Kalau tidak sanggup setengah jam, gak masalah Pak, bilang sama panitianya, panitia saya gak sanggup setengah jam, 15 menit 15 menit tanpa ngobrol, tanpa handphone, luar biasa. 1 jam tidur, 1 jam ngobrol, 1 jam plus handphone, nanti kita bukan dapat pahala, malah tidak dapat pahala. Oke? Setengah jam ke depan insyaallah. Pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita bisa beramal, bagaimana kita bisa beramal dari ilmu yang telah kita ketahui. Bagaimana kita bisa beramal dari ilmu yang telah kita ketahui. Ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Penting untuk kita ketahui ketika kita datang ke masjid ini. Saya dan Bapak ini sama Pak, saya mau cari ilmu di sini Pak. Wallahi saya bukan cuma mau ngajar Pak, tapi saya mau cari ilmu. Ilmu Pak, ilmu yang saya dapat banyak di sini Pak. Yang pertama, kalau dari sisi usia yang di atas saya ini sepertinya banyak Pak, ada beberapa. Itu buat saya pelajaran. Mereka bisa datang ke masjid. Belum tentu saya seusia bapak-bapak yang di atas saya, kalau dipanjangkan umur, belum tentu saya bisa masuk ke masjid. Ini pelajaran buat saya. Pelajaran kedua, di antaranya yang saya dapat di sini Pak, saya mau ngambil pelajaran. Saya duduk ditanyain sama sebelah saya, Pak Ustadz mau ngomong apa? Pak Ustadz mau minum apa? Ya Allah, ini pelajaran buat saya pribadi, ini pelajaran. Mau minum apa Pak Ustadz? Yang pastinya bukan memabukan Pak. Ya. Ini pelajaran. Kita sama-sama belajar. Saya juga ambil pelajaran di sini.
Ya, bukan cuma saya memberikan ilmu, semua sama belajar. Semua sama-sama belajar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara ilmu, ilmu itu tidak akan memuliakan seseorang dengan zatnya sendiri. Orang nggak akan pernah punya, nggak akan dimuliakan oleh Allah. Sama seperti tempat, Pak. Tempat. Orang tinggal di Mekah Madinah, itu Mekah Madinah nggak jamin dia punya, dimuliakan sama Allah. Abu Jahal, Abu Lahab kan dari sana, Pak. Sahih. Abu Jahal, Abu Lahab kan dari sana, Pak. Asli sana, Pak. Tapi Allah nggak muliakan dia. Allah nggak tinggikan dia. Kenapa, Pak? Karena nggak beramal. Karena tidak beramal. Ilmu juga demikian, Pak. Ketika ilmu kita punya dan ilmu itu tidak kita amalkan, kita nggak jadi mulia dengan sebab ilmu. Contoh, Pak, kalau kita tanya saudara-saudari kita yang belum sholat 5 waktu sampai hari ini, kita tanya sama mereka, Pak, Ibu, Bapak Ibu tahu nggak sholat 5 waktu itu wajib? Maka mereka akan jawab apa, Pak? Akan jawab apa kira-kira? Ah? Kita misalnya tanya sama saudara-saudari kita yang hari ini sampai hari ini belum sholat 5 waktu. Kita tanya, masnya enggak sholat? Emang masnya tahu nggak kalau sholat itu wajib? Dia akan jawab apa? Kira-kira dia jawabnya apa? Tahu. Mas ada kendala, kenapa enggak sholat? Masnya nggak hafal baca bacaan sholat. Kira-kira dia bisa nggak baca bacaan sholat? Dari mulai doa iftitah sampai salam, kira-kira bisa nggak? Bisa. Kan sama-sama pernah belajar SD, SMP, SMA, dipelajarin itu. Sahih, Pak? Semuanya dipelajari. Tapi pengetahuannya itu tidak memuliakan dirinya. Pengetahuan semata, ini penting, Pak. Ilmu semata itu nggak memuliakan seseorang. Mau bapak pendidikannya S3, S4 kalau ada, S5 kalau ada. Tapi kalau misalnya bapak lulusan pondok, nilainya 100. Tapi bapak nggak pernah sholat ke masjid kecuali hari Jumat. Yaitu sholat Jumat. Maka nilai bapak itu nggak akan meninggikan bapak. Nilai kita tuh nggak akan meninggikan kita. Kita lulusan pondok pesantren. Kita dapat beasiswa. Nilai kita berapa, Pak? 100. Semua pelajaran 100. 100 paling kecil 99. Tapi kita nggak pernah sholat di masjid berjamaah. Kita. Maka nilai itu nggak akan ngangkat kedudukan kita, Pak. Nilai itu nggak akan ngangkat. Allah nggak akan muliakan cuman dengan selembar kertas. Gak akan diangkat sama Allah derajatnya, Pak. Suatu hari akan Allah hinakan. Pak, yang terjadi, Pak, kata para ulama, nanti kita jelaskan. Ketika kita salah dalam menuntut ilmu, yang terjadi apa, Pak? Kesombongan, Pak. Gak perlu ngajarin, saya juga tahu lulusan pondok nih. Itu yang terjadi, Pak. Udah tahu, kamu kan baru belajar kemarin. Sekarang masih ikro berapa sekarang? Ikro 3. Saya udah hatam. Masya Allah, Pak. Ternyata hatamnya tidak memuliakan dirinya, kecuali hanya membuatnya tambah sombong. Ternyata ijazah di atas kertas itu tidak membuat dirinya tambah berilmu, justru tambah jauh sama Allah. Pak, orang punya ilmu belum tentu dekat sama Allah, Pak. Orang punya ilmu justru bisa jadi musuhnya Allah. Kita ambil contoh di dunia kehidupan sehari-hari, Pak. Kita punya ilmu tentang lampu merah, Pak. Merah, kuning, hijau. Kita sudah punya ilmu lampu merah itu harusnya berhenti. Pertanyaannya, kita berhenti apa terus?
Ah, berarti ilmu yang kita punya bukan membuat kita tambah pinter. Nggak semua orang punya ilmu jadi pinter. Nggak semua orang punya ilmu jadi bertakwa. Bisa jadi setelah punya ilmu jadi orang paling jauh sama Allah. Setelah punya ilmu, Pak. Kok bisa, Ustadz? Kenapa? Karena niatnya cuman cari tahu, merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan. Niatnya cuman cari tahu, bukan mau menjalankan merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Niatnya bukan itu. Kan kalau dijalanin itu selamat di jalan, Pak. Dengan izin Allah. Sahih? Tapi kalau cuma buat wawasan, pengetahuan, sama datang ke masjid, datang belajar, itu cuma buat wawasan, wallah itu nggak akan merubah hidup kita, Pak. Nggak akan. Kita cuma bilang udah tahu. Kita cuma bilang apa? Udah tahu. Tapi tetap aja nggak bertakwa. Kita cuma bilang apa? Udah tahu, udah pernah saya hafalin, udah pernah saya bahas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita datang ke sini, ketika kita datang ke rumah Allah untuk belajar, di antara niat kita apa, Pak? Bapak-bapak, Ibu-ibu, niatnya apa? Harus ada niatnya. Niatnya apa, Pak? Kira-kira ayo, niatnya apa, Pak? Sebutin, Pak. Biar kan niat itu akan menentukan apa yang kita dapat, Pak. Niat itu menentukan apa yang kita dapat. Karena seseorang, kata Nabi, dia itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Beneran, Pak. Kalau niatnya secangkir kopi, secangkir apa? Susu, itu dapat, Pak. Tapi pulang nggak bawa ilmu. Pulang nggak bawa iman, pulang nggak bawa rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena bangun tidur hari Ahad ingetnya langsung susu. Tapi ketika bangun tidur hari Ahad ingetnya Al-Hidayah, ada pengajian. Oh, ada pengajian, ada ilmu di situ. Ada ilmu, ada rahmatnya Allah. Itu tuh yang kita dapat. Ini susu bonus. Bonus, Pak. Kira-kira kalau nggak ada susu ngaji nggak? Ngaji. 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 Tapi ketika tujuannya susu, susunya nggak ada, ntar panitia ditegur tuh. Susu nggak ada. Gitu, Pak. Jadi kita harus punya niat, Pak. Saya harus punya niat. Bapak-bapak, ibu-ibu harus punya niat. Agar aktivitas ini tidak menjadi aktivitas yang zong, kosong, nggak ada nilainya di sisi Allah. Kira-kira apa, Pak, niatnya? Biar kita sama, Pak. Niatnya apa ke sini? Apa, Pak? Belajar, Masya Allah. Ada lagi? Apa, Pak? Nggak apa-apa bicara, Pak. Jadi nggak ngantuk kalau bicara. Pertama, belajar. Kedua, ibu-ibu ada yang mau bicara? Kedua, setelah belajar apa, Pak? Hah? Mencari pahala. Oh, Masya Allah, di dalam majelis ilmu ini pahalanya banyak, Pak. Kita mau belajar, saya dan Bapak belajar, Pak. Bukan berarti saya duduk di sini lebih mulia dari Bapak. Saya juga harus belajar. Saya lihat Bapak seperti ini, saya belajar. Saya belajar. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, ada beberapa ilmu yang saya dapat pagi hari ini. Orang yang lebih tua dari saya masih bisa datang ke masjid. Ketika saya sudah sampai di usia Bapak, belum tentu saya bisa sampai masjid. Iya, Pak, ya. Saya belum tentu saya punya etika tata krama sama tamu, Pak. Tadi saya dijamu, Pak Ustadz mau minum apa? Belum tentu saya bisa ucapkan ini sama tamu yang datang ke tempat saya. Tapi saya sudah disampaikan ucapan itu, Pak Ustadz mau minum apa? Ini pelajaran buat saya. Kita semua sama-sama
belajar, bukan saya juang yang belajar. Kita sama-sama belajar. Saya di sini melihat bagaimana bapak-bapak belajar melawan rasa ngantuk, Pak. Saya yakin ngantuk, Pak. Cuman bapak-bapak tahan demi sebuah pahala. Memang begitu, Pak. Mau jadi pemenang memang harus capek. Nggak ada pemenang yang nggak capek. Semua pemenang capek. Kalau nggak capek nggak jadi pemenang. Kalau nggak capek, tidur aja di rumah. Lawan ngantuk itu nikmat, Pak. Silakan lanjutkan lawan ngantuknya. Nikmat lawan mengantuk itu. Oke, setelah belajar, pahala, terus apa lagi Pak kesini? Hah? Mencari ampunan Allah, Pak. Wah, ini besar, Pak. Jadi ketika kita bangun tidur, Al-Hidayah, Ahad pagi ada pengajian, berarti ada ampunan Allah di situ. Kita datang, Pak. Kalau kita merasa banyak dosa, kita pasti datang, Pak. Ya Allah, hidup kita isinya dominan dosa nih. Pagi ini ada kesempatan untuk diampuni. Oke, kita datang. Ada peluang diampuni di sini, Pak. Ada peluang. Itu yang membuat kita datang. Itu yang membuat kita mandi. Itu yang membuat kita cepat-cepat. Karena ada apa? Ampunan, Pak. Kita semua berdosa, sama-sama pendosa. Hidup kita kan penuh dengan dosa, Pak. Betul, Pak? Semua penuh dengan dosa hidup kita. Sehebat apapun sholat kita, puasa kita, zakat kita tetap sebagai pendosa, Pak. Datang. Wah, Al-Hidayah pagi-pagi ada ampunan Allah. Saya harus datang karena saya perlu ampunan. Saya perlu ampunan. Apalagi, Pak? Rahmat, hidayah ada di sini. Nabi bilang, nazalat alaihi musakinah. Allah turunkan, tenang hati Bapak. Tenang nggak ada di sini? Tenang hati Bapak, ibu-ibu yang ada di sini, tenang. Gimana nggak tenang dinaungi oleh malaikat? Itu tujuan kita datang ke sini. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ketemu saudara-saudari, silaturahmi, salaman nggak tadi? Salaman, Pak, salaman. Kan Nabi bilang salaman menggugurkan dosa. Allahu Akbar. Salaman. Banyak faedah nih. Gitu. Jadi susu nomor berapa? Oh, susu nggak kepikiran deh. Susu nggak kepikiran. Susu jadi kecil jika dibandingin dengan ampunan Allah. Susu jadi kecil jika dibandingkan rahmatnya Allah. Susu jadi kecil, Pak. Susu jadi kecil. Itu kan jadi masalah gini. Pulang dari sini dapat susu nggak dapat rahmat kan rugi, Pak. Rugi enggak? Rugi. Ya semoga kita dapat ampunan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke sini mau belajar. Belajar itu menghasilkan dua, Pak. Belajar itu menghasilkan dua perkara. Ada yang kita kerjakan dan ada yang kita tinggalkan. Itu penting, Pak. Rumus berhasil belajar itu ada yang kita kerjakan setelah belajar, yang sebelumnya kita nggak ngerjain. Setelah belajar, jadi kita kerjain. Contoh, setelah kita belajar, kita biasanya masuk masjid langsung duduk. Setelah kita belajar, ternyata ada pelajaran masuk masjid itu tidak duduk dulu, tapi salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah kita belajar, maka setelah hari itu dan seterusnya ketika masuk masjid tidak langsung duduk, tapi salat 2 rakaat. Itu ilmu bermanfaat. Gitu. Yang kedua, ada yang ditinggalin. Ilmu bermanfaat itu ada yang dikerjakan dan ada yang ditinggalin. Ketika khutbah Jumat, imam naik mimbar,
kita masih biasa jawab WhatsApp misalnya. Kita masih biasa lihat handphone misalnya. Kita masih biasa ngobrol. Ternyata Nabi mengatakan kalau imam udah naik, fa'an situ diem. Nggak boleh ada aktivitas, diem, simak, dengar. Kalau tidak, pahalanya sia-sia. Biasanya ketika khotib khutbah, kesempatan jawab WhatsApp, main handphone, atau ngobrol sama teman sebelah. Ketika sudah belajar, ketika sudah punya ilmu, masuk masjid, khutbah Jumat, imam naik mimbar, diem. Itu ilmu bermanfaat. Jadi tanda ilmu bermanfaat itu Bapak, ada yang dikerjakan dan ada yang ditinggalkan. Tapi kalau cuman wawasan, ilmu itu nggak manfaat, Pak. Karena menuntut ilmu ada yang ilmu itu hanya sebatas wawasan. Tahu nggak sholat wajib? Tahu, tapi kenapa nggak sholat? Bermanfaat? Enggak. Jadi ilmu Pak kalau hanya dipelajari untuk nambah wawasan, itu ilmu itu enggak manfaat. Jadi harus dirubah. Kita datang ke sini mau menambah ilmu sehingga ada yang kita kerjakan, atau mau menambah ilmu sehingga ada yang kita tinggalkan. Semua harus begitu dalam menuntut ilmu. Saya bawakan perkataan Malik bin Dinar, seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Beliau pernah mengatakan, man ta'allamal ilma lil amali kasarahu ilmuhu. Siapa saja yang belajar ilmu agama, siapa saja yang belajar ilmu agama untuk mengamalkannya, jadi tujuan dia belajar untuk mengamalkannya. Jadi bukan hanya untuk apa? Tambah wawasan, untuk mengamalkan. Dia belajar untuk mengamalkan. Ya, bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi istri yang baik, bagaimana jadi anak yang baik, itu tujuan belajar. Man ta'allamal ilma li amali. Siapa saja yang belajar ilmu agama untuk apa, Pak? Untuk mengamalkan. Kasarahu ilmuhu, maka ilmunya akan memuliakan dirinya. Dia akan dimuliakan sama ilmu. Coba Pak lihat, ada orang hafal Quran kurang ajar sama orang tua, kita bilang apa? Kita bilang apa? Coba bapak-bapak ngomong apa? Ada orang bolak-balik ke masjid sama orang tuanya ngebentak-bentak, bapak-bapak ngomong apa? Bapak-bapak respon nggak sama orang itu? Bapak-bapak suka nggak sama orang itu? Orang itu bolak-balik ke masjid, tapi sama ibu bapaknya ngebentak-bentak, gimana? Seneng nggak? Enggak seneng. Pasti kita akan bilang, percuma lu ke masjid, gitu kan? Benar nggak? Percuma lu ke masjid sama orang tua berani. Percuma lu punya hafalan banyak, jenggot panjang, sama orang tua ngelawan. Sahih? Perkataan itu yang akan keluar? Iya. Makanya ilmu itu dipelajari untuk apa? Beramal. Ilmu itu akan dipelajari untuk beramal. Gitu. Udah disekolahin di pondok lama-lama 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Pulang dari pondok nggak pernah ke masjid, pulang dari pesantren nggak pernah ke masjid, malah belajar kenal narkoba. Ada pulang dari pondok belajar narkoba? Ada. Pulang dari pondok belajar narkoba, maksiat. Oke.
Maka kalau orang menuntut ilmu, ilmu tuh nggak perlu banyak Pak. Kalau bisa banyak alhamdulillah, dikit diamalin hebat Pak. Dikit diamalin itu luar biasa. Banyak cuman jadi wawasan itu nggak ninggiin kedudukan seseorang di sisi Allah. Ilmu kita sederhana Pak. Ilmu itu sederhana. Ilmu kita hari-hari itu sederhana. Yang fardu ain, ada 5 waktu ke masjid, sholat untuk yang laki-laki, itu ilmu Pak. Yang kedua, bisa menghormati orang yang lebih tua, itu ilmu Pak. Bisa menghargai yang sesama usianya, bisa menyayangi yang di bawahnya, itu ilmu Pak. Sederhana ilmu itu Pak. Sederhana ilmu. Kalau tidak dijalankan, ya maaf kata Malik bin Dinar, ilmu itu kalau diniatkan ketika kita belajar, ya kita semua kan punya sifat jelek Pak. Punya nggak? Punya. Sifat jelek kita punya. Kita semua punya Pak. Nah itu tadi Pak. Salah satunya datang ke sini nih. Di sini minta sama Allah, semoga sifat jeleknya hilang, berkurang. Misalnya ambil contoh sifat jelek kita apa misalnya? Apa? Apa? Males. Iya, misal kita punya sifat jelek males. Kita sadar diri kalau kita males. Bilang sama Allah, minta sama Allah, semoga malesnya diangkat. Kita punya sifat jelek, apa lagi misalnya? Suka bohong. Sifat buruk tuh. Kita bilang sama Allah, kita berusaha untuk nggak bohong, minta tolong sama Allah agar tidak bohong. Sifat lagi, susah datang ke masjid, ya, susah datang ke masjid. Bilang sama Allah, ya Allah saya mau datang ke masjid. Usaha, kita harus ada usaha Pak. Kita harus ada usaha, bangun, usaha berdoa, usaha datang ke masjid, minta sama Allah. Di majelis ini bisa, di majelis ini pengobatan berbagai macam penyakit nih di majelis ilmu. Kalau niatnya benar, ini banyak yang terangkat penyakit di sini Pak. Kalau kita punya niat yang benar, majelis ilmu tuh bisa ngobatin berbagai macam penyakit Pak. Orang punya penyakit pelit, bakhil, kikir. Harus sadar, sifat saya pelit, sifat saya bakhil, sifat saya kikir. Belajar keluarin 1000, datang ke majelis ilmu minta tolong sama Allah. Ya Allah angkat sifat kikir saya. Belajar infak 1000, 2000, terus begitu. Nanti keangkat tuh penyakitnya. Semua penyakit bisa terangkat. Kan Allah yang turunkan penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Kemudian kata Malik bin Dinar, gimana Pak, masih sanggup? Lanjut ya, masih sanggup ya? Kalau udah goyang-goyang, itu sudah pertanda sudah mulai berubah kondisi fisiknya. Kita lanjut sebentar Pak. Sebagaimana saya bilang sampai jam 6. Tidak apa-apa Pak, 15 menit setengah jam melek lebih utama daripada 1 jam tidur main handphone. Nanti bukan rahmat lagi yang dapat Pak, ya nanti bukan ampunan lagi yang kita dapetin. Ya, orang ngedengerin pimpinan rapat ngobrol, pimpinannya marah ya Pak ya, gimana ucapan Allah tuh, man talabahu li ghairil amali zadahu fakhran. Kata Malik bin Dinar berikutnya, dan siapa yang menuntut ilmu agama, dia nggak punya niat untuk mengamalkannya, nggak ada niat untuk beramal, tidak ada niat untuk merubah dirinya, nggak ada niatan untuk beramal,
Jadi belajar ilmu agama itu ya karena dia anak aja. Kalau bapaknya nggak pesantrenin juga saya nggak belajar. Ada nggak gitu? Ada nggak Pak? Jadi dia belajar itu karena bapak ibunya yang masukin pesantren. Begitu pulang ke rumah nggak belajar. Kenapa? Loh, orang saya masuk pesantren, bapak saya yang masukin, ibu saya yang masukin, terjadi enggak? Terjadi. Makanya sebelum masukin pesantren itu kasih edukasi. Kamu belajar karena Allah, bukan karena bapak, karena Allah. Terus edukasinya panjang. Jadi ketika pulang ke rumah juga belajar. Ketika libur pesantren juga belajar. Ini ada sebagian teman-teman punya anak pulang ke rumah setelah libur pesantren, di rumah seperti orang yang bukan pondok, anak pondok. Nggak baca Quran, nggak sholat ke masjid, gitu. Kok bisa nak? Kok kenapa? Ya karena kan saya masuk juga karena ibu dan bapak. Jadi nggak, nanti begitu lulus pondoknya hilang tuh yang dipelajarin. Kenapa bisa hilang Pak? Karena belajarnya untuk nilai di atas kertas. Mohon maaf Pak, Bapak DKM. Kenapa Bapak ngaji? Karena saya DKM. Kalau Bapak nggak DKM, nggak ngaji lagi. Kalau tujuan belajarnya karena saya DKM. Tapi kalau kenapa Bapak ngaji? Karena kewajiban sebagai seorang Muslim. Nanti besok Bapak tetap DKM atau bukan DKM, pasti Bapak belajar. Tapi kalau Bapak ngaji hari ini karena Bapak DKM, besok bukan DKM, besok Bapak nggak ada di sini. Coba lihat. Kenapa sebagian orang sering datang ke masjid? Ternyata mau pemilihan ketua DKM. Ada? Begitu sudah pemilihan dan terpilih dan tidak terpilih, besok hilang lagi dari masjid. Allahu Akbar. Ini semua perlu ditata niat ini Pak. Niat ini perlu ditata. Apakah Allah yang membuat kita datang ke sini atau manusia? Allah atau manusia? Kalau Allah yang membuat kita duduk di sini, kita akan tetap duduk di sini apapun status kita besok. Entah kita DKM, entah kita bukan DKM lagi, entah kita sudah tidak menjabat lagi, kita akan tetap datang ke masjid. Karena kita datang ke masjid bukan karena kita DKM, karena menunaikan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Baik, kata Malik bin Dinar, waman talabahu li ghairil amali. Siapa yang belajar, siapa yang menuntut ilmu, dia tidak untuk mengamalkannya. Dia tidak untuk mengamalkannya. Apa yang akan terjadi? Terjadi seperti yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Apa? Zadahu fakhran. Itu tidak menambah kemuliaan pada dirinya, kecuali hanya menambah sifat sombong. Sifat sombong ya ada. Sombong. Gitu. Hakikat penuntut ilmu sejati, bertambah ilmu, bertambah tawadhu. Tidak melihat orang selalu ada di bawah dirinya, itu penuntut ilmu sejati. Dari mana kita bisa mengklaim orang lain lebih jelek dari kita, sementara kita punya dosa tersembunyi yang orang lain tidak tahu? Sahih? Mungkin orang muliakan kita karena kita pakai peci, karena kita jenggotan, karena kita datang ke masjid. Kan kita tahu Pak, kita tahu sendiri. Kita ini sering berdosa kalah sendiri. Betul Pak? Kenapa kita mesti merasa lebih baik dari orang lain? Padahal kita baik hanya di hadapan manusia.
Ketika di hadapan manusia kita baik, kita soleh, kita jaga kemaksiatan. Tapi ketika kita sendiri, justru kita bermaksiat pada Allah. Ketika kita sendiri kita berdosa, maka nggak pantas kita untuk merasa lebih baik dari orang lain. Dari mana? Berarti kita telah menipu diri sendiri. Kita telah menipu diri sendiri. Kan kita tahu kita pelaku dosa. Sahih, bagaimana kita melihat orang itu lebih buruk dari kita. Ya mungkin orang nilai kita lebih baik dari dia karena kita datang ke masjid, karena kita ikut pengajian. Tapi dia kan dia nggak tahu kita berdosa kala sendiri. Makanya para ulama kita ketika dipuji tentang amalnya, dia cuma bilangnya cukup, antum nggak tahu dosa saya saat sendiri. Kalau antum tahu, antum nggak akan puji saya. Cukup, nggak usah antum sebut amal saya, nggak usah antum puji saya. Antum nggak tahu bagaimana rusaknya saya ketika saya sendiri. Gitu Pak, itu orang hebat Pak. Cukup, nggak usah dipuji. Cukup, nggak usah. Cukup. Bapak kita perkenalkan, Bapak Fulan dulu lulusan pondok ini, pondok itu, nilainya segini. Cukup. Bapak nggak tahu bagaimana saya bermaksiat pada Allah ketika saya sendiri. Bisa jadi saya lebih parah dari Bapak. Jadi cukup, nggak usah sebutin kebaikan saya. Cukup. Itu sikap para ulama yang tahu, yang tidak menipu diri sendiri. Kalau kita amal sedikit pengennya dipuji-puji orang Pak. Betul nggak? Kita amalnya sedikit, inginnya dikenal satu Cengkareng ini. Inginnya dikenal satu Jakarta ini. Oke, taruhlah kita dikenal satu Jakarta ini. Terus kita seneng, padahal kita punya dosa di kala sendiri. Yang orang nggak tahu tuh. Yang manusia nggak tahu, cuman antara kita dan Allah. Kita cuman jadi musuhnya, kita jadi kekasihnya Allah di hadapan manusia dan jadi musuhnya Allah di kala sendiri. Di hadapan manusia kita bisa baik, di kala antara kita dan Allah kita jadi musuhnya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka nggak pantas seorang penuntut ilmu merasa lebih mulia dari pihak-pihak lain. Ya. Justru semakin berilmu akan semakin melihat kerdilnya diri sendiri. Kerdil kecil diri sendiri. Kan tapi Pak, kalau nggak beramal itu resikonya Pak. Sombong yang ada. Sholat, kok Bapak nggak sholat Pak? Oh nggak. Mas, sebelum nasihatin saya, Mas ngaca dulu Mas. Kenapa Pak? Saya nih jebolan pondok Anu. Nilai saya terbaik. Tuh Pak. Yang ada apa? Kesombongan. Harusnya kita ketika dinasihati gimana? Terima kasih banyak ya Mas diingetin. Insya Allah iya nih saya punya kendala nih sekarang. Saya lagi jarang ke masjid, mungkin saya banyak dosa, terima kasih diingetin. Tapi kalau niat belajarnya bukan untuk beramal, itu akan jawab itu tuh. Mas, sebelum Mas yang ngaji, saya udah ngaji duluan Mas. Sombong itu Pak. Sombong, jadi Mas gak perlu ngajarin saya. Saya udah tahu. Maka kalau menuntut ilmu niatnya untuk apa Pak? Beramal. Beramal itu ada dua, ada yang dikerjain, ada yang ditinggalin. Kan isi Al-Quran perintah dan larangan. Perintah kita usahakan untuk kerjain, larangan kita usahakan untuk tinggalin. Kalau cuma nambah wawasan, yang ada sombong. Sombong deh. Pasti sombong.
Kita ini sebagai manusia bisa nggak ngamalin semua ilmu kita, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Kita mungkin bisa sholat tepat waktu, datang ke masjid. Tapi bisa jadi kita bisa jadi Pak jarang senyum. Benar nggak? Bisa jadi kita jarang senyum sama orang lain. Dinasehati sama anak kecil, senyum dong gitu. Anak kecil nasihatin kita misalnya, Pak Ustadz jarang senyum gitu kan misalnya. Senyum dong, jenggot doang panjang gitu. Anak kecil tuh yang ngomong begitu karena ketakutan kalau ngelihat kita ngelihat dia, kita nggak pernah senyumin dia gitu. Pak Ustadz rajin doang ke masjid, senyum kagak gitu. Reaksi yang benar dari kita menerima ucapan itu gimana? Masya Allah, makasih ya nak. Gitu Pak, makasih nak. Bukan, tahu apa lu anak kecil? Hah? Tahu apa lu anak kecil? Itu sombong Pak, sombong. Sombong. Ilmu kalau cuman dituntut jadi wawasan menghasilkan kesombongan. Kita semua sama Pak, kita semua sama. Kita nggak bisa ngamalin semua ilmu kita. Maka ada suatu ketika kita akan dinasehati oleh orang lain. Bisa jadi kita rajin belajar, rajin untuk ilmu, tapi kita nggak perhatian sama orang tua. Paham Pak? Belajarnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi sama orang tua nggak perhatian. Emaknya nggak ditengok, bapaknya nggak dikunjungi, datangnya ketika ditelepon lagi sakit, baru datang. Kalau nggak mau lebaran baru datang. Lebih parah lagi datangnya kalau ada bendera kuning. Ada nggak orang tua datang ke rumah anak nunggu bendera kuning baru datang tuh? Hah? Ada nggak? Ada. Selama belum ada bendera kuning nggak pernah tuh datang ke rumah ibunya, nggak pernah datang ke rumah bapaknya. Begitu ada bendera kuning datang. Mau nunggu dulu bendera kuning. Kan gitu Pak. Mungkin kita punya kelebihan di satu amal, tapi bisa jadi kita punya kekurangan di amal yang lain. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah lewat 7 menit Pak. Jam 6 lewat 7 menit. Ada yang mau tanya jawab Pak? Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada satu hadis Nabi yang intinya kalau kita hadir ke satu majelis ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan jalan orang tersebut ke surga. Tapi karena keterbatasan, bisa jadi orang tersebut belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat. Bisa jadi dia belum tentu selalu mengerjakan atau menghindari. Ya. Yeah. Belum bisa menghindari. Pertanyaan saya, ketika orang tersebut belum bisa maksimal mengamalkan ilmunya karena keterbatasannya, apakah janji Allah tersebut untuk memudahkan jalannya menuju surga akan tetap berlaku? Itu saja Pak Ustaz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ada guru matematika yang paling hebat di negeri ini misalnya, guru paling hebat dihadirin di masjid ini, Masjid Al-Hidayah, untuk ngajar
matematika. Tapi yang belajarnya tidur, yang belajarnya ngobrol. Pertanyaannya, setelah pelajaran selesai, ngerti nggak matematika? Yang ngobrol ngerti matematika nggak? Nggak. Yang tidur enggak. Matematika aja gagal Pak kalau dipelajarin sambil tidur. Bagaimana mau masuk surga belajarnya sambil tidur? Paham dah Pak? Coba Bapak belajar matematika, kimia, Bismika Allahumma amut, tidur. Tahu-tahu begitu bangun udah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Pak, matematika gagal ketika tidur, masuk surga. Bagaimana caranya? Jadi ketika kita datang majelis ilmu, itu untuk tahu bagaimana jalannya masuk surga. Ketika kita belajar matematika, kita mau tahu rumus Pitagoras itu seperti apa. Kan begitu Pak. Rumusnya gimana? Gimana? Bisa masuk, bisa diterima apa? Pitagoras itu gimana? Aljabar itu gimana? 5 kali 5 pecahannya bagaimana? Caranya gimana? Terus tidur nggak bisa Pak. Untuk menyelesaikan soal matematika tidur nggak bisa. Masuk menuntut ilmu juga begitu, kita melek karena kita mau tahu. Jadi apa yang mau kita kerjakan dan apa yang mau kita tinggalkan. Bisa dipahami sampai sini jamaah? Makanya tadi di awal saya bilang mau berapa lama belajarnya. Saya nggak maksa Pak, Allah juga nggak maksa kok. Kata Allah apa? La ikraha fiddin. Makanya saya bilang mau berapa lama belajarnya? Setengah jam, tapi melek. Daripada 2 jam tidur, daripada 2 jam ngobrol, daripada 2 jam main handphone. Nanti bukan dapat rahmat. Betul Pak? Nanti bukan dirahmati sama Allah. Saya mau tanya Pak, yang melek ngeliatin gurunya belajar matematika sudah pasti paham nggak? Belum tentu Pak. Sahih Pak? Melek ngeliatin gurunya ngejelasin, itu guru terbaik tuh. Melek. Susah banget, nggak ngerti. Yang melek aja nggak ngerti Pak. Bagaimana? Tidur. Itu yang pertama. Jadi menuntut ilmu itu untuk cari tahu jalannya gimana. Kan kita semua punya problem dalam hidup ini. Datang majelis ilmu kan mau menyelesaikan problemnya Pak. Maka kita melek, lihat, dengerin. Itu yang pertama. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita masuk majelis ilmu, ada perintah, ada anjuran untuk poligami. Ya, tahu nggak poligami Pak? Ada perintah, tapi kita nggak sanggup. Kita tahu diri, kita nggak sanggup. Allah punya firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahu diri kita. Kita nggak sanggup, memang diperintahkan, tapi kan kita nggak sanggup. Kata Allah apa? Masna wal sulasa war ruba, nikahilah 2, 3, 4 wanita yang kalian sukai. Kalau nggak sanggup 1. Kan gitu Pak. Kita tahu diri, kita nggak sanggup. La yukallifu. Jadi Bapak berdosa nggak poligami? Ya enggak. Kenapa? Kalau tidak punya sanggupan. Bisa dipahami sampai sini Pak? Begitu semua Pak. Semua amal yang kita pelajari, jika kita belum sanggup, kita enggak bisa, kita enggak berdosa. Kita enggak dosa. Misal amal apa lagi misalnya? Amal misalnya ada perintah di dalam sebuah amal untuk apa ya misalnya yang sifatnya
fardu ain misalnya, sifatnya fardu ain. Jadi amal itu bertingkat-tingkat Bapak-bapak. Nah, yang fardu ain ini semaksimal mungkin harus kita kerjain. Misalnya kita harus datang ke masjid nih. Laki-laki sholat berjamaah di masjid itu kan hukumnya fardu ain, Pak. Sebagian besar ulama itu fardu ain. Karena Nabi kita sholatnya selalu di masjid. Taib. Berlaku nggak la yukalifullah? Berlaku kalau kita sakit, Pak. Kalau kita sakit nggak bisa ke masjid, Pak. Jalan aja susah misalnya, asam urat, ya, kolesterol dan seterusnya. Mau ke masjid susah. La yukalifullah berlaku, Pak. Hujan besar, kita nggak bisa ke la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti berlaku nggak saat kalau sholat sehari sekali? Nggak berlaku. Boleh nggak orang berdalil, beralasan dengan la yukalifullahu nafsan illa wus'aha? Masnya kok jarang sholat? Allah aja nggak bebani. Salah pemahaman ini, Pak. Pak, jadi badan kita ini disetel sama Allah, kan Allah yang nyetel, Pak. Badan kita disetel sama Allah, itu mampu mengerjakan sholat sehari 5 kali. Setelannya. Sudah disetel, setelan pabriknya bisa. Karena awalnya kan 50 waktu, Pak. Ketika Nabi Muhammad mengambil perintah sholat ini, 50, kemudian 25, sampai akhirnya setelannya itu cocok. Oke, cocoknya 5, itu udah setelannya, setelan pabriknya bisa. Kalau yang mau tiga waktu enggak bisa. Kenapa? Karena manusia punya kemampuan, tapi kalah sama malesnya, salah memahami. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha itu tidak berlaku untuk mengurangi kewajiban. Enggak. Misalkan ada orang, saya mau sholat isya aja deh, kan la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Itu salah memahami ayat. Kecuali sifat amal itu adalah amal sunnah. Paham, Pak? Amal sunnah. Kita datang ke masjid, nggak sholat sunnah, langsung qomat, Allahu Akbar, kita langsung sholat. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak sanggup. Udah kita sholat wajib, kerjain yang wajib-wajib dulu. Yang wajib dulu kita kerjain. Kalau yang sunnah belum sanggup, ya udah nanti aja dulu, sabar. Jangan buru-buru, Pak. Kalau belum bisa berenang di laut, ya jangan coba-coba langsung belajar berenang di laut. Main dulu aja di kolam yang cetek-cetek. Jangan masuk ke kolam yang dalam. Kalau baru belajar berenang, langsung masuk di kolam yang dalam, masuk, keluar lagi di pos kota. Masih ada nggak pos kota, Pak? Masih ada ya? Masuk ke dalam, keluar lagi di pos kota. Atau di media Indonesia. Masih ada koran itu, Pak? Masih ada. Masuk nih, nggak keluar lagi. Sama, Pak, di dunia amal juga begitu, Pak. Makanya saya bilang, kalau pengajian ini 2 jam, Bapak sanggup hari ini, minggu depan nggak datang lagi. Kenapa? Kelamaan. Ya enggak? Sesuai dengan porsinya. Enggak biasa lari 10 kilo, ikut temennya yang biasa 10 kilo, bisa enggak? Bisa. Tapi habis itu masuk UGD. Yang 10 kilo mah udah biasa, Pak. Kita nggak biasa, ikutan dia 10 kilo. Kalau belum biasa, minimal dari sini ke pangkalan ojek no depan. Balik lagi ke sini udah cukup. Kan begitu. Dikit-dikit. Jelas, Pak? Jadi kalau kita nggak mampu, nggak berdosa. Dan jalan menuju surganya juga tetap ada. Karena ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bisa nggak saya masuk surga? Cuman ngerjain yang wajib. Kata Nabi apa? Bisa. Bisa. Kalau memang kita belum punya kemampuan. Mengerjakan yang sunnah itu butuh skill, butuh kemampuan. Skill dan kemampuan itu namanya iman. Kalau nggak punya iman nggak bisa.
Gak bisa Pak, gak bisa Pak. Kalau nggak ada iman gak bisa yang sunnah itu dikerjain. Yang sunnah itu butuh iman. Dan iman itu nggak bisa sekaligus sedikit, 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 sedikit. Saya ada satu pengajian atau ada beberapa pengajian Pak, subuh juga. Setiap subuh tanpa ada henti, maksudnya setiap subuh, nggak subuh pertama, nggak subuh kedua, tapi setiap waktu subuh. Pengajiannya itu belajarnya habis sholat subuh sampai jam 8 Pak. Habis subuh sampai jam 8. Tapi sudah lama proses. Sama kayak gini proses. Mau berapa lama? Setengah jam, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai akhirnya sekarang dari ba'da subuh sampai jam 8. Sudah sanggup. Karena udah melewati prosesnya. Coba Al-Hidayah langsung ba'da subuh sampai jam 8. Saya doang sama kamera. Hah? Saya doang sama kamera. Jelas ya Pak ya? Insya Allah. Nah, kalau baca itu harus buka kacamata. Bagaimana apa nih? Bagaimana jika kita membagikan ilmu agar terhindar dari sifat ria ingin dipandang baik dengan orang lain? Yang pertama berdoa sama Allah, minta tolong sama Allah. Pokoknya semua sesuatu Bapak Ibu ingat, apapun yang mau kita lakukan, pertama kali minta tolong sama Allah. Lihat Pak, lihat Pak. Bapak tahu nggak kok Taman Qiyamul Lail? Tahu nggak? Tahu. Ada ayatnya, ada pertanyaan berikutnya. Semalam Qiyamul Lail nggak? Kalau enggak Qiyamul Lail, berarti itulah kesalahannya. Kesalahannya apa? Kita ngandelin diri sendiri. Kalau udah tahu ilmu tuh bilang sama Allah. Ya Allah saya pengen Qiyamul Lail, bantu saya, tolong saya. Gitu. Jadi punya ilmu saja enggak cukup. Setelah punya ilmu tuh minta tolong sama Allah agar ilmu itu jadi amal. Bilang, ya Allah saya tahu keutamaan Qiyamul Lail. Begini, begini, begini. Tapi saya berat, minta tolong. Jadi semua yang akan kita kerjakan langkah pertamanya apa? Minta tolong sama Allah. Jangan ngandelin diri kita Kak, kita lemah Pak. Jangan ngandelin ilmu kita. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama untuk penanya dan untuk kita semua ketika menyampaikan ilmu, kita tolong sama Allah. Ya Allah berilah saya keikhlasan. Ya, ya Allah maafin saya kalau ada riya di hati saya. Begitu. Kita nggak bilang kita nggak ada riya Pak. Sahih. Setiap kita manusia sukanya dipuji Pak. Setiap manusia sukanya disanjung Pak. Maka kita bilang sama Allah, ya Allah beri saya keikhlasan. Ya Allah maafin saya jika ada riya terselubung di dalam hati ini. Mungkin kita nggak bilang sama teman-teman kita saya riya, kita nggak bilang, tapi hati kita bisa jadi hati kita seneng ya didengar, dilihat, dipandang. Minta maaf sama Allah. Gitu. Jelas ya. Terus sampaikan ilmu. Sama seperti Bapak Ibu mau ke masjid, kan ada perasaan ingin dilihat, ingin dipandang. Gitu. Ada perasaan itu langsung bilang, ya Allah maafin saya. Ya Allah beri saya ikhlas. Ya Allah maafin saya, berikan saya ikhlas. Bukan, daripada nanti takut riya, jadi nggak usah ke masjid. Salah. Paham deh Pak? Karena takut riya, takut dikata orang soleh, soleha, udahlah sholatnya di rumah aja deh. Itu salah, kalah sama setan. Gitu. Ya, Mbak, kok Mbak sekarang nggak pakai jilbab lagi sih Mbak? Dibuka jilbabnya. Semenjak pakai jilbab saya dipanggil ustazah. Semenjak pakai jilbab saya dipanggil ustazah. Padahal Iqra 3 juga saya belum lulus gitu ya. Jadi nggak enak dipanggil ustazah. Lebih baik nggak usah pakai jilbab. Ini dia ketipu sama
setan. Mas, kok jenggotnya dipotong sekarang? Ini gara-gara jenggot kemana-mana dipanggil Ustadz. Jadi mendingan saya potong aja deh. Ini dia kalah ketipu sama setan. Jadi kalau kita dalam hidup ini diganggu Pak, Bapak, Ibu saya diganggu. Tapi apa? Bilang sama Allah, ya Allah bantu saya untuk ikhlas. Kita nggak ada yang mengklaim kita ini semua ikhlas Pak. Ada yang mengklaim ikhlas di sini? Nggak ada Pak. Nggak boleh kita semua mengklaim diri kita ikhlas. Nggak ikhlas itu berat Pak. Makanya ada doanya, sering berdoa. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa nastaghfiruka wa ana la a'lam. Itu doanya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari riya sum'ah yang saya tahu dan saya minta maaf dari riya sum'ah yang saya nggak tahu, nggak sadar. Gitu. Jadi yang bertanya dan buat kita semua ketika mau beramal soleh, minta diberikan keikhlasan dan minta maaf sama Allah kalau ada ria, kalau ada sum'ah. Siapa yang bisa bersih hati dari ria dan sum'ah? Gak ada. Gitu. Kecuali sedikit, kecuali yang dirahmati sama Allah. Sudah lewat dari setengah jam. Masih sanggup? Silakan Pak. Coba tanya dulu teman-temannya sanggup nggak Pak? Yang lain sanggup nggak? Takutnya yang lainnya aman nggak Oh, izin Bapak-Bapak? ini sanggup ya? Ibu-ibu Bapak-Bapak aman? Aman. Oke. Padahal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kesendirian ini Ustadz, saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya uraikan dulu. Hari ini kita nggak bisa hindari bahwa media sosial itu adalah teman kita saat sendiri. Sahih. Kemudian kita juga nggak bisa hindari bahwa adanya aplikasi-aplikasi itu yang sudah semakin apa gitu ya. Mm-mm. Kita tidak bisa hindari ketika kita berselancar di situ penawaran-penawaran maksiat semua yang ada, sehingga kita untuk pribadi saya baru satu yang saya delete gitu ya, Facebook, karena banyak penawaran-penawaran yang apa nantinya kita kan gitu ya. Menyejukkan mata ya. Iya, iya. Kemudian kan hampir semuanya itu ada. Kita hilangkan Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada dan seterusnya. Bahkan di Google pun ada. Ya maksudnya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan kepada Ustadz, apa kiat dari Ustadz untuk kita bisa menghindari itu? Karena sejatinya kita bisa tidak hindari kecuali kita buang handphonenya. Iya. Nah, itu kiat dari Ustadz kira-kira apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, malu sama Allah. Itu yang pertama Pak. Kita harus tinggikan rasa malu sama Allah. Itu malu Pak. Karena kita hafal ayat kursi Pak. Hafal enggak? Hafal ya insyaallah. Salah satu bunyinya sinatu wala naum. Allah itu enggak ngantuk Pak. Sina dalam bahasa Arab itu gini Pak. Gini nih Pak. Tuh. Baru kreyep-kreyep. Allah enggak kreyep-kreyep. Yang pertama harus kita tumbuhkan rasa malu kita sama Allah. Terus malu Pak. Malu. Kita aja malu di hadapan CCTV kalau enggak benar Pak. Ya, seorang karyawan di hadapan CCTV kan malu Pak. Ketika kerjanya enggak benar. Kita malu. CCTV itu akan ada errornya. Apakah mata Allah ada errornya? Enggak ada. Jadi yang perlu kita bangun rasa malu kita kepada Allah. Kita punya Rabb yang melihat berapa jam? Berapa jam dia lihat kita? 24 jam. Enggak berhenti dia ngawasin kita. Dia pantau kita. Dia lihat kita. Makanya kata Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Milikilah sifat malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah.
Milikilah sifat malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah. Gimana kita nggak malu sama Dia? Semua nikmat yang kita punya dari Dia, terus kita maksiatin Dia. Sahih? Dari kita di dalam perut sampai kita keluar dari perut ibu kita dan sampai hari ini nikmat itu dari Allah. Mana rasa malu kita? Maka yang pertama kita bangun adalah rasa malu. Kita harus bangun rasa malu. Kita harus mengimani kalau pencipta kita lihat kita. Itu yang pertama, Pak. Kita bangun rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun. Yang kedua, kalau memang alat itu nggak bisa pisah sama kita, kita butuh alat itu. Sampai-sampai alat itu jadi alat pembayaran loh Pak hari ini. Sahih? Kita nggak bisa pisah. Bilang sama Allah, ya Allah, saya butuh yang ini, saya butuh yang ini. Kita juga tahu yang lain kita nggak butuh, ya udah nggak usah dipakai. Bilang sama Allah, beri kekuatan untuk saya nggak pakai itu semua. Gitu. Kita nggak butuh ini, kita nggak butuh itu, kita nggak butuh ini. Yang kita butuh hari ini apa? WhatsApp. Kita butuh itu Pak, karena sudah kehidupan sehari-hari. Pengumuman RT di situ, betul nggak? Pengumuman RW di situ. Itu udah jadi kebutuhan yang nggak bisa dihindari. Saya rasa kalau Facebook masih bisa dihindari, bisa nggak? Facebook bisa, Twitter bisa, Instagram bisa. Kalau WhatsApp udah hidup kita. Pengumuman dari sekolah aja bukan surat menyurat kan sekarang, betul nggak? Ada dulu anak kita kalau ada pengumuman surat yang dibawa kan. Dulu zaman kita sekolah Pak, mau ngasih info ke ibu bapak kita, ada kegiatan kita bawa surat dari sekolah Pak. Sekarang enggak pakai surat Pak. WA bentuk surat dia di situ. Oke, berarti kita nggak bisa lepas dari kehidupan WA karena memang sudah kebutuhan kita. Tapi kalau yang lain, apalagi yang lain itu dominan tempat kita berdosa, YouTube misalnya, Facebook misalnya. Dosa sederhana apa sih Pak? Kita main YouTube, kita main Facebook, dosa sederhana apa? Nyia-nyiain waktu. Itu dosa yang paling sederhana yang kita nggak sadar. Sahih? Membuang-buang waktu. Yang waktu itu berharga. Itu sederhana tuh, nggak sadar kita. Oke, kalau kita masih bisa hidup tanpa Facebook, kita bisa hidup. Artinya bukan kehidupan kita di situ. Kita bisa hidup tanpa Twitter, tanpa Instagram. Kita bisa hidup. Kita jalan dengan WhatsApp cukup. Tak perlu di-download, sisanya itu cukup. Kalau kita bisa hidup. Gitu. Apalagi alat yang naudzubillah Pak ya. Di zaman dulu orang mau nonton video porno itu harus beli kaset dulu Pak. Sahih? Beli kasetnya dulu. Sekarang cuman bayar 20.000 kuota itu bisa nonton Pak di kamar sendiri. Kenapa Ustadz ngomong begitu? Hari ini sudah zamannya. Sahih? Hari ini zamannya. Kita nggak bisa nggak. Ini harus ada solusi. Sahih? Ini permasalahan. Ini harus ada solusi. Sahih? Ini harus ada solusi. Kita punya anak, kita punya istri. Bagaimana kalau dia nonton? Nah, kita ditanya nggak sama Allah besok? Ditanya. Ditanya kita. Makanya selalu kontrol handphone istri dan anak-anak kita. Kita laki-laki. Yang ditanya besok sama Allah pertama siapa? Suaminya. Gitu. Suaminya ditanya. Maka jangan dibalik. Suami jadi istri, istri jadi suami. Suami yang ditanya.
pulang ke rumah, handphone istrinya mana, handphone anaknya mana, apa perlu dikumpulin? Kita mana tahu anak kita di kamar nggak keluar-keluar, sahih? Anak kita di kamar nggak keluar-keluar dengan handphonenya, dengan kuotanya, dengan wifi-nya, dipanggil bapaknya, dihapus itu gambar, bisa? Bisa. Ini masalah, problem yang ada di zaman ini, harus kita selesain. Gak bisa enggak, ini harus diselesain. Betul Pak? Ini masalah. Kita nggak perlu tabu dengan bicara ini. Karena memang masalah kita di zaman kita. Sampai rumah, anak-anak pulang, yang bawa handphonenya kumpulin sama bapaknya. Semua kumpulin. Apa perlu di rumah cuman perlu satu handphone? Satu handphone itu untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Kecuali keluar rumah, memang dibutuhkan. Oke, silakan. Misalkan bapaknya mau telepon anaknya, silakan. Di luar rumah, mau dicek keadaannya, silakan. Dalam rumah, ambil. Kita yang pertama kali ditanya. Jangankan istri dan anak-anak, kita aja masih suka terpengaruh, Pak. Sahih? Jangankan mereka, kita, suami juga masih suka terpengaruh. Maka kata para ulama, emang ini pengaruhnya dahsyat. Maka kalau mau buka ini, suami minta temenin istri. Istri minta temenin suami. Kalau mau buka ini, medsos, minta temenin Pak. Iya beneran Pak, minta temenin. Nanti kan kalau kelihatan wanita, itu istrinya di sebelahnya tuh. Hei, ayo. Iya, jarang. Tapi ini harus diterapin, Pak. Kalau enggak, lihat aja, Pak. Ini udah terjadi. Ini begini nih suami istri, dua-duanya megang handphone, coba, Pak. Iya enggak? Dua-duanya begini. Suaminya begini, istrinya begini. Rumah tangga macam apa ini? Iya. Ada enggak? Itu udah terjadi hari ini. Jadi masing-masing begini, buka apa sih? Mau tahu aja. Allahu Akbar. Mana kan? Ditutup Pak Sandi, ditutup ya. Jadi kita nggak bisa buka gitu. Iya. Kalau ditutup sama Sandi, handphonenya kita ambil. Iya Mak. Kita besok pertama yang ditanya sama Allah. Ini kalau bisa, ini para ulama yang berjelaskan, bukan saya Pak. Kata para ulama, diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu kalau masuk ke rumah atau kalau mau buka ini, Bapak bareng-bareng. Kita buka pengajian aja, iklan wanita telanjang suka keluar Pak. Ya enggak? Kita padahal bukanya pengajian. Ada nggak tetap bumbu iklan itu? Ada. Dibuka nggak? Dibuka. Menunjukkan apa? Iman kita lemah. Makanya bukalah bareng sama pasangan kita. Semoga tambah rasa malu. Kalau belum punya malu pada Allah, paling nggak malu sama pasangan. Gitu. Anggaplah diri kita imannya lemah. Lemah Pak. Berapa kali kita jatuh karena menganggap diri kita kuat. Anggap lemah. Saya nggak bisa buka ini sendiri kecuali harus ada istri saya. Saya nggak bisa buka ini sendiri kalau kecuali ada suami saya. Saya nggak bisa. Saya lemah. Baru dibuka sedikit ngaji, kebuka tuh nongol tuh. Lebih cantik dari istri kita. Lebih tampan dari suami ibu-ibu. Mulai setan masuk, coba gue lakinya kayak gini. Coba bini gue kayak gini. Lihat. Jadi kurang bergairah sama pasangannya. Beneran Pak. Kenapa? Karena matanya udah puas dengan laki-laki tampan dan wanita cantik. Emang gak punya efek? Punya Pak, mohon maaf Pak. Hubungan suami istri itu kebutuhan.
Kalau ada orang hubungan suami istri yang sah sebulan sekali ini punya masalah. Berarti sudah terpenuhi syahwatnya. Di mana? Nih di layar kaca. Syahwatnya terpenuhi. Ketika syahwatnya tidak terpenuhi, ya yang dia cari siapa? Pasangannya. Karena syahwatnya tidak terpenuhi. Tapi ketika syahwatnya sudah kepenuhi, mohon maaf Pak, istrinya telanjang juga nggak nafsu Pak. Suami yang nggak pakai baju juga nggak terpengaruh Pak. Karena syahwatnya udah terpenuhi di sini. Mohon maaf Pak. Laki-laki gampang kena perempuan terpengaruh Pak. Kalau laki-laki nggak pengaruh sama perempuan, nggak normal dia Pak. Saya nggak mau bukti Pak. Nih buka tirai Pak. Ada yang lihat ke muka saya? Nggak ada Pak. Semua pura-pura ke belakang. Menunjukkan kita memang tercipta harus berpasangan dengan lawan jenis. Kalau sudah terpenuhi, nggak akan tersalurkan lagi karena sudah terpenuhi. Coba nggak terpenuhi, pasti hasrat itu akan selalu ditumpahkan. Sama siapa? Pasangannya. Kenapa pulang kantor nggak hubungan suami istri? Orang teman semejanya perempuan cantik. Gimana sampai rumah nafsu sama istrinya? Kada. Hilang. Gimana tertarik sama suaminya? Suaminya hidungnya pesek, pendek, apalagi belekan. Temen kantornya, badannya sispek, hidungnya mancung, kulitnya putih, sampai rumah ketemu suaminya demek, gak nafsu. Terjadi nggak? Terjadi, karena syahwatnya sudah terpenuhi. Hari ini memenuhi syahwat kita ini, betul Pak? Ini nih. Banyak berdoa, saya John Bapak harus banyak berdoa. Bapak, Ibu harus berdoa. Tumpahkan syahwat kita sama pasangan kita. Halal. Nabi bilang, sedekah. Sahih? Sedekah. Kenapa sedekah sama yang halal sebulan sekali? Karena sudah terpenuhi dengan yang haram di sini. Karena sudah terpenuhi dengan yang haram di sini. Nauzubillahi min dzalik. Ini udah zaman kita. Kita harus punya solusi. Sahih Pak? Ini zaman kita harus ada solusi. Gitu. Saya rasa cukup sampai di sini. Akhirnya lebih juga dari 1 jam. Mohon maaf atas waktunya yang lambat, yang lama. Ya, saya rasa cukup Pak ya. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di majelis ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita nikmat berikutnya. Semoga Allah berikan kita semua sehat, panjang umur di atas ketaatan pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan ketika proses keluar nyawa kita dari diri kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan lisan ini mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di saat kita berada di alam kubur. Semoga alam kubur menjadi taman-taman surga untuk kita semua. Semoga Allah Jalla dzikruhu jauhkan kita semua dari sisa kubur dan sisa api neraka. Semoga Allah mudahkan kita melewati siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita di surga Firdaus bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, dan semoga Allah berikan petunjuk, semoga Allah berikan hidayah kepada seluruh pemimpin-pemimpin kita untuk memimpin negeri ini menuju negeri yang baldatan thayyibatan. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.